Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu investasi terbaik pada kehidupan kita di kampung akhirat kita, yaitu adalah ketika kita senantiasa berbicara tentang amalan hati kita. Karena amalan hati itu memiliki potensi yang besar untuk memberatkan mizan kebaikan. Amalan hati itu menjadikan para malaikat begitu berat untuk mencatat dan untuk menuliskannya setiap waktu. Karena besarnya pahala yang dikandung dan besarnya keridhaan Allah bersama dengan mereka yang senantiasa memperhatikan amalan hatinya dan amalan jiwanya. Inilah yang menjadikan kita memahami ada beberapa manusia yang senantiasa memperhatikan amalan dohirnya, tetapi mereka tidak peduli bagaimana amalan-amalan hatinya. Sehingga kalau boleh kita ilustrasikan, amalan dohirnya, amalan yang kasat mata sebagaimana emas permata, dan amalan hatinya bagaikan besi potongan yang tidak ada harganya dan tidak bernilai. Ada manusia yang kedua yang merasa bahwasanya dia menjaga amalan hatinya, tapi amalan dohirnya berantakan. Dia merasa menjaga amalan hatinya tapi tidak sholat, merasa menjaga amalan hatinya dengan berbuat baik kepada setiap orang, berbaik sangka kepada orang, tapi dia tidak mau untuk berkomitmen meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ini adalah orang yang salah fata morgana dalam prasangka, karena dia merasa memperhatikan amalan hatinya, tetapi amalan dohirnya tidak sesuai dengan amalan yang ada di pada hatinya. Banyak orang yang sering kita jumpai di masyarakat itu sering berkata begini, jilbab atau tidak jilbab itu yang penting hatinya, sholat atau tidak sholat itu yang penting hatinya. Padahal mereka lupa bahwasanya amalan hati kalau benar maka pasti mereka akan menutup aurat dengan mudah. Kalau ada orang yang mereka memperhatikan hatinya dan mendapatkan hatinya sehat, pasti akan mudah untuk melaksanakan ketaatan dalam sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Makanya kelompok yang kedua kalau boleh saya sebut adalah kelompok mereka yang berprasangka pada fata morgana. Mereka merasa melakukan amalan hati, tetapi ketika amalan dohirnya berantakan, tidak sholat, tidak puasa, maka sejatinya tidak ada yang benar. Karena sesungguhnya amalan hati dan amalan dohir itu saling berkaitan dan tidak mungkin terpisahkan. Ada kelompok yang ketiga, yaitu adalah kelompok mereka yang senantiasa memperhatikan amalan hatinya, karena mereka tahu bahwasanya Allah bersumpah berpuluh-puluh kali ketika menerangkan orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya dan membersihkan jiwanya. Ketika hatinya sehat, ketika jiwanya bersih, itulah yang menjadikan dia mudah melakukan amalan ketaatan. Dia mudah untuk menutup aurat, dia mudah untuk melaksanakan sholat, dia mudah untuk tersenyum, dia mudah untuk melakukan puasa-puasa yang wajib baginya dan yang sunnah. Semua itu tidak mungkin dilakukan kecuali kualitas hati yang bersih, kualitas jiwa yang bersih ketika selalu dirawat dalam kebaikan. Nah, inilah yang menjadikan kita mendeteksi diri kita ini pada kelompok yang mana. Jangan-jangan ada yang termasuk pada kelompok yang pertama, amalan dohirnya luar biasa bagaikan emas yang mahal harganya, tapi amalan hatinya berantakan bagaikan potongan besi yang tidak ada harganya. Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang kedua, yang selalu berkoar-koar memperhatikan dan mengatakan pentingnya amalan hati, tetapi amalan dohirnya berantakan, dan ketika ditanya tidak pakai jilbab, tidak sholat karena berkata yang penting itu amalan hatinya. Atau yang ketiga, kita adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menjaga amalan hati kita, menjaga amalan kebersihan jiwa kita, dan itu nampak pada seluruh ibadah-ibadah dohir yang kita lakukan dengan ringan. Ketika amalan hati itu kita bersihkan, maka sesungguhnya amalan dohir itu akan menjadi mudah dan ringan. Tahukah kita di mobil itu ada mesin? Kalau mesinnya ini kotor, ini akan mempengaruhi laju dari mobil tersebut. Akhirnya laju mobil tersebut menjadi sulit untuk kencang disebabkan karena kotoran-kotoran yang ada pada mesinnya ketika mungkin jarang untuk dibersihkan dan diservis pada bengkel-bengkel resminya. Maka ketika mobil ini dibawa ke bengkel, dibersihkan, dibuka semuanya, kapnya dibuka, semuanya dibuka, dibersihkan, lalu yang kotor-kotor dari sisa-sisa bensin yang terkadang mungkin oktahnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu tinggi sampai meninggalkan bekas dibersihkan, maka yang terjadi adalah mobil kita menjadi kencang kembali, menjadi nyaman untuk kita naiki, disebabkan mesin-mesinnya, kaki-kakinya dibersihkan dari berbagai macam pengotornya. Maka itulah yang kita dapatkan. Berarti kaitannya antara amalan dohir dengan amalan hati itu kuat betul.
Kalau amalan hatinya sudah dibersihkan, rajin untuk dirawat, maka pasti amalan dohirnya itu akan terikut menjadi baik pula. Dan itulah sejatinya yang penting dan itulah sejatinya yang benar. Karena jangan dipisahkan antara amalan dohir dengan amalan batin. Banyak orang dengan berbagai macam dalih, banyak manusia dengan berbagai macam pembenaran dan berbagai macam narasi suka sekali memisahkan antara amalan dohir dengan amalan batin. Seakan-akan amalan dohir dan amalan batin itu sejatinya terpisah-pisah. Dan akhirnya mereka mendiskreditkan mereka yang melakukan ketaatan ketika mereka melecehkan orang yang melakukan ketaatan dengan berkata, ketaatan kayak gitu tapi hatinya tidak bersih. Padahal pada dasarnya untuk menutupi mungkin kekurangan dan kelemahan dirinya sembari mereka merendahkan orang. Padahal kita paham amalan dohir kalau benar melahirkan amalan hati kalau benar melahirkan amalan dohir yang benar. Dan itulah yang kita harus perhatikan, betapa pentingnya kita memperhatikan amalan hati, betapa pentingnya kita memperhatikan amalan jiwa kita. Karena amalan hati dan amalan jiwa, kalau betul-betul dia bersih, kalau dia betul-betul bening, layaknya mesin yang habis diservis dan habis di maintenance, maka akan menjadikan laju mobil itu akan menjadi kencang dan nyaman dinaiki kembali mobil tersebut ketika kita memiliki mesin yang bersih. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham, membersihkan hati itu sama dengan kayak membersihkan mesin mobil kita supaya nyaman kita pakai. Cuma yang kita harus mengerti, membersihkan mesin mobil itu harus pakai ilmu. Maka sama, membersihkan hati kita dan membersihkan jiwa kita pun harus memakai ilmu. Tidak boleh sembarangan kita memakai referensi-referensi yang kita pakai untuk membersihkan hati kita. Banyak manusia karena mereka tidak paham tentang ilmu, mereka kurang mengerti tentang referensi dan literasi di dalam Islam, mereka akhirnya mencoba mengambil referensi-referensi yang mereka comot pada agama-agama selain Islam. Padahal agama ini telah sempurna, agama ini telah utuh. Salah satunya di antara keutuhan agama ini telah menerangkan kepada kita semua referensi-referensi yang bisa menjadi rujukan kita untuk membersihkan hati. Sebagaimana itulah yang telah dituliskan oleh para dokter-dokter agama pada kejiwaan. Seperti ulama-ulama terdahulu ketika mereka selalu mengarahkan kita supaya mengetahui bagaimana membersihkan hati kita dan jiwa kita sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya. Karena yang kita harus dapatkan, banyak orang mulai frustasi, banyak orang yang mulai depresi, tapi malah jujur. Mereka orang-orang Islam ketika depresi dan frustasi malah mereka mencari referensi-referensi selain Islam. Akhirnya mereka menggunakan berbagai macam metode yang tidak tahu dari mana metode itu datang, dan mereka klaim bahwasanya metode itu bisa untuk menenangkan hati mereka. Lalu mereka bangga dengan metode-metode yang mereka lakukan itu ketika mereka ingin menenangkan hati dan menenangkan jiwa mereka. Dan ini sering kita jumpai. Mereka melakukan teknik ini, mereka melakukan teknik itu, dan mereka bangga mengklaim bahwasanya teknik olah tubuh ini bisa menenangkan hatinya. Padahal Masya Allah bukan itu yang kita harus ambil ketika kita sudah mendapati syariat Islam itu sempurna. Ketika kita mendapati syariat Islam ini telah sempurna, Allah itu sudah memberikan kepada kita apa yang menjadi referensi dan bisa menjadi racikan obat. Bagaimana menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Karena sesungguhnya salah satu fungsi Allah menurunkan syariat ini pada kehidupan kita untuk memberikan kepuasan hati dan batin kita ketika mengikuti sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, supaya racikannya benar sesuai dengan dosis yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.